Kerinduan hati kami mau berjumpa dengan Bapa. Kami mau persembahkan pujian yang terbaik dari dalam hati kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong setiap pribadi supaya kami bisa mengerti, bisa memahaminya, bahwa betapa indahnya ketika kami duduk di hadapan Bapa dan kami menyembah-Mu. Kami meninggikan nama di atas segala nama. Kami menghormatinya apapun yang terjadi. Dunia boleh bergoyang, gunung-gunung boleh berpindah, tapi kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerah tidak pernah beranjak dari dalam hidup kami. Terima kasih buat kehadiran Tuhan. Tolong setiap hati kami Bapa yang mencerit di hadapan-Mu dalam pergumulan, dalam beban, dalam masalah, jadi jawaban bagi kami semua, termasuk hamba-Mu yang sedang berdiri. Kami butuh firman-Mu, kami butuh hadirat-Mu pagi hari ini tanpa terkecuali Bapa. Kami butuhkan Tuhan. Tidak ada yang lain yang melebihi, yang sebanding dengan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami minta dalam nama Yesus, jangan izinkan roh yang lain lingkupi, lindungi, bentengi atmosfer yang ada di tempat ini, untuk kami sujud tunduk dalam penuh penghormatan akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami menyerahkan jam pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan, sampai kepada penghabisannya dalam wewenang Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amen. Haleluya. Saya lihat wajah saudara, saya jadi bersuka cita karena penuh keceriaan semuanya. Amin. 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 Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya angkat dari Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 11. Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 11. Saya akan baca ayat yang ganjinya. Saya minta kesediaan saudara ayat yang genap, nanti ayat 11-nya kita sama-sama. Dia bilang begini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah yang aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ayat yang ke-9. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan
kepercayaan. Ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayat 11 kita sama-sama. Supaya akhirnya beroleh kebangkitan. salah. Oh ya betul, tidak salah. Saya di sini. Ya saudara, saya akan berbicara tentang sebuah tema pribadi seorang murid. Mungkin saya akan ambil dari satu titik saja, karena kita waktu. Kalau bisa 2 titik, saya akan ngomong 2 poin. Tapi kalau tidak, saya akan berbicara 1 poin saja. Karena saya rasa kita butuhkan pemaparan dan penjelasan yang baik. Karena orang tidak bisa bertumbuh hanya oleh karena punya pandangan secara pribadi. Orang bisa bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan ketika dia punya pola yang benar tentang pribadi Allah itu sendiri. Ketika pandangan kita, pengenalan kita melenceng, maka melenceng juga pola pikir kita tentang Tuhan. Kita akan memulainya dari ayat yang ke-7. Tapi sebelumnya saudara, saya pernah berbicara di Gloria beberapa waktu yang lalu. Tuhan itu saudara selalu memastikan sebuah tujuan yang tertinggi, lalu dia balik untuk mengerjakan merangkai dari awal untuk mencapai tujuan yang mulia itu. Supaya apa saudara? Supaya punya dasar-dasar yang teguh dari bawah ini, sehingga kita tidak gampang rubuh. Ada punya pegangan yang kuat. Jemaat yang betul-betul mengenal Tuhannya secara pribadi, dia akan tampil dengan pribadi yang kuat, yang tidak bisa digoyahkan oleh pengajaran-pengajaran yang ada di dalam zaman ini. Apalagi kita hidup di dalam zaman akhir. Saudara, timbul lagi sebuah pengajaran yang betul-betul menyesatkan. Kalau kita baca di media sosial itu pengajaran tentang katanya Kristen progresif. Sebuah perubahan yang disesuaikan dengan perubahan zaman. Coba saudara bayangkan kalau iman kita mengikuti kenyataan yang ada. Kita mau jadi apa? Oleh karena itu saudara, saya paparkan dulu 1 ayat Matius pasal yang ke-5, ayat yang paling akhir, yaitu 48. Dia bilang begini, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah apa? Sempurna. Saudara, segala sesuatu yang tidak baik itu, segala sesuatu yang sepertinya malapetaka, bahaya, dan segala sesuatu yang menyakitkan kehidupan manusia tidak pernah lahir dari mana-mana. Dia lahir dari dosa. Dia lahir dari sebuah pemberontakan. Dia lahir dari sebuah pribadi yang sudah melenceng dari apa yang ditetapkan oleh Tuhan, dari apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, saudaraku. Maka ketika Yesus datang di muka bumi ini, satu hal yang dia ingin, supaya umat yang telah dia tebus ini, dia kembalikan di dalam patokan yang semula, supaya mereka berjalan dengan sebuah fokus
Makanya saudaraku di dalam Tuhan, saya tidak tahu orang lain, tapi saya tetapkan hidup saya nilai orang dari karakter. Saya bisa percaya orang ketika saya lihat karakternya. Ketika saya lihat dia dapat dipercaya, perkataannya bisa dipercaya, artinya hari ini A, besok juga tetap A. Itu orang yang bisa dipercaya, orang yang konsisten, orang yang punya integritas. Kalau pribadi seorang hamba Tuhan tidak punya integritas, tidak punya komitmen, tidak punya konsisten. Kalau saya pribadi, saya minta dulu dia Bapak Gembala, saya tahan dulu sebentar untuk jangan tampil, benahi pribadi. Ini sangat penting saudaraku. Kalau kita anggap hal yang sepele itu merupakan hal yang biasa saja, padahal itu kerikil-kerikil kecil yang sementara kita tumpuk, dan itu akan membawa kita melenceng dari pengenalan yang benar akan Tuhan. Karakter adalah posisi yang pertama di hadapan Tuhan. Jangankan Bapak Gembala, kalau di kita sini kan Bapak Gembala ada di atas, baru kita semua yang itu hierarki. Jangankan Bapak Gembala, ketika saya tidak mempercayai apa yang dia katakan, saya menaruh curiga dan ketidakpercayaan lagi sama beliau. Itu firman. Ini sangat penting saudara dibangun, karena tidak secara otomatis segala sesuatu selain keselamatan kita percaya sungguh-sungguh sama Tuhan, lalu kita terima keselamatan itu. Tapi setelah itu ada sesuatu proses yang membutuhkan waktu, yang membutuhkan perjuangan, yang membutuhkan harga yang harus dibayar. Tidak ada otomatis. Engkau bisa bertumbuh di dalam tubuh yang sehat, jiwa yang sehat, roh yang sehat, ketika makanan yang kita konsumsi itu bernilai gizi. Tidak ada yang lain. Jemaat yang kuat saudaraku selalu tampil daripada pengenalan yang benar akan Tuhan, dan dia belajar untuk menghidupkannya. Saya bilang tadi saudara, kita berbicara tentang satu segi dari kepribadian seorang murid. Apa murid itu saudara? Kalau dalam bahasa yang bukan bahasa kita, itu disciple. Kalau dalam bahasa Indonesianya, itu asal katanya itu disiplin. Apa itu disiplin saudara? Sebuah usaha dari seorang pribadi untuk melatih dirinya, untuk membentuk dirinya, dan dia tempatkan pribadinya untuk ada di dalam sebuah kondisi dan bertumbuh sesuai dengan apa yang dia anggap itu mulia. Itu secara sengaja saudara, kita bentuk diri kita, kita gambleng diri kita. Kenapa ini penting saudaraku di dalam Tuhan? Supaya kita itu bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Allah kita itu tulus, tidak pernah munafik. Oleh karena itu saudaraku di dalam Tuhan, kita akan lihat kembali ke Filipi pasal 3 tadi, ayat yang ke-7 dan 8. Saya baca rangkul satu kali. Dia bilang begini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Karena siapa? Karena Kristus. Apa yang menjadi sebuah kegemaran, apa yang menjadi sebuah kesukaan dari dulunya, sebelum saya ada di dalam
dalam Ibrani pasal 11 itu, Musa punya anggapan seperti ini. Ayat yang ke-26, fokus langsung di situ. Dia bilang begini, saudaraku. Ia menganggap, ia siapa? Musa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada apa? Kepada upah. Saudaraku di dalam Tuhan, kenapa saya bilang tadi pasang dulu standarnya, baru kita mulai bangun. Itu polanya Tuhan. Kenapa ini penting, saudara? Karena kita tidak langsung ada di atas. Kita mulai dari nol dulu. Benahi dulu apa yang salah. Bentuk pangkas. Ya, ketika yang namanya pangkas ini, itu sakit. Tapi ini sangat penting. Kenapa penting, saudara? Karena setan itu bisa menyamar seperti malaikat terang. Dia tahu firman. Makanya saya tidak terlalu lihat orang ketika dia tampil di atas mimbar. Tapi saya punya penilaian dengan orang itu ketika dia ada di tempat yang ramai. Ketika dia ada di dalam rumah tangganya. Ini sangat penting. Kalau karakter kita terbentuk dengan baik, memuliakan Tuhan atau tidak, ini tergantung daripada kondisi momen-momen yang seperti begini. Kita bisa dipercaya atau tidak. Ketika kita sedang sendiri, tidak ada siapa-siapa di situ. Engkau fokusnya kemana? Apa yang engkau pikirkan? Apa yang engkau rindukan? Kalau tidak, saudaraku di dalam Tuhan, maka kita tidak pernah beranjak daripada standar yang paling bawah ini untuk naik level. Karena naik kelas itu kan harus ada ujian, betul tidak? Halo? Harus ada ujian toh? Harus ada ujian. Kita semua ini termasuk saya dan Bapak Gembala dan orang-orang yang tampil yang punya sisi-sisi gelap, punya sisi-sisi yang negatif. Dari sisi yang negatif inilah kita geblek. Dari sisi yang negatif inilah kita pangkas. Dari sisi yang negatif inilah Tuhan tolong saya. Kenapa, saudaraku? Engkau tidak bisa membentuk dirimu tanpa pertolongan kasih karunia. Kasih karunia kekuatan ekstra yang Tuhan berikan kepada saudara untuk saudara mencapai apa yang tujuan Tuhan bagi dirimu dan diri. Kalau engkau mau mencapai tujuan Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-7, tunduklah kepada Allah. Baru mulai ada peperangan. Lawan iblis, lawan dirimu, lawan yang negatif. Jangan tetap beranjak di dalam hal yang negatif. Kalau di Kupang, saudara, banyak sekali persekutuan doa. Ada yang betul-betul persekutuan doanya benar, ada juga yang tidak. Saya pernah dengar dari saya punya bestie Johannes Brexman. Pada waktu dia bertobat itu bukan bukan di sini, dia waktu itu ke Kupang, ke Soe. Itu orang dipakai Tuhan dalam penglihatan itu luar biasa. Kita baru munculnya dari A sampai Z tahu semua. Kalau saya salah, protes bos. Penting, tidak ada yang sempurna. Tapi masih rokok, masih mama siri. Kalau kaget mati,
Betul kah bos? Kamu jawab betul kan? Ah, dia bilang begini, artinya betul yang saya bilang. Ini sangat penting, saudara. Kalau kami saja tidak bisa engkau percaya di dalam kata-katamu, apa siapa pribadi yang engkau contohi? Mungkin orang bilang, lu kesok-sok rohani. Bukan, saudara. Justru kita yang tidak punya nilai, tidak punya arti ini lagi, sampai masyarakat ini, itu yang kita karena ada kasih karunia, pergunakan kesempatan itu untuk kita meraih yang terbaik, karena masih ada waktu. Ini zaman akhir. Pengajaran-pengajaran yang menyesatkan akan tumbuh. Saya dengar Bapak Gembala ngomong tadi malam. Nanti beliau akan kupas tentang ini Kristen progresif. Penting supaya jemaat jangan cuma melihat dari YouTube, Google, dan segala macam. Ada orang tua rohani yang di dalam diri kami Tuhan sudah tempatkan sesuatu yang mungkin lebih daripada saudara, apalagi Bapak Gembala. Ini sangat penting, saudara. Kalau di dalam diri orang itu ada roh Allah, artinya di dalam dirinya ada pengajaran-pengajaran yang engkau butuhkan untuk bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan yang engkau sembah dan saya sembah. Coba saudara bayangkan, kita begitu banyak orang di dalam GBI Siloam Momere, lalu kita tidak terangkat semua. Atau setidak-tidaknya kita tidak masuk surga semua. Perjuangan kita selama ini bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun sudah. Tidak ada orang yang mulai dari atas, dia pasti mulai dari bawah. Bagaimana caranya dia menata ini hidup, bagaimana caranya dia mendisiplinkannya, bagaimana dia belajar tunduk, hormat, takut akan Tuhan, menentukan dia arah kemana dia akan berjalan. Kalau yang dulu sedikit-sedikit naik tangan kepada istri, bertobatlah. Kalau yang dulu kadang-kadang kaget masih maki, bertobat. Kalau yang dulu masih bohong kecil-kecilan, tata dirimu, bertobat. Ini sangat penting. Pertobatan itu seumur hidup. Engkau menerima Yesus lahir baru satu kali untuk selama-lamanya. Tapi bertumbuh dipenuhi oleh Roh, hidup dalam firman, bertobat. Kita pribadi yang punya daging dan darah. Sangat penting. Saya saudaraku di dalam Tuhan, hal-hal yang merugikan itu, saya bilang Tuhan tolong. Kenapa tolong, saudara? Karena kalau kami saja yang berdiri di atas mimbar ini tidak bisa menjadi teladan bagi saudara, kira-kira spirit yang model apa yang kami tularkan? Spirit tukang tipu, spirit tukang bohong, suka nonton percabulan di media sosial. Saya dulu juga hobi yang begitu. Karena latar belakang kami ini kan orang Sabur, istilahnya kalau anak di luar pernikahan itu berkah. Saya anak di luar pernikahan, pahamnya di mama. Tidak terawat, lari dari om ke tante, lari dari tante ke nenek. Jadi istilahnya bola yang ditendang ke mana ikut. Ini yang baik, saya lari ke situ. Kepribadian tidak terbentuk dengan baik. Makanya kita anak-anak muda ini sangat bersyukur karena engkau punya orang tua yang sayang kamu, yang perhatikan kamu, yang peduli kamu, yang menyediakan apapun juga yang
punya kepribadian yang menyenangkan. Apa gunanya? Engkau bukan tujuan akhirnya ke surga. Neraka dari bagian. Termasuk saya. Kalau saat kami tidak hidupin apa yang kami sampaikan, belajar, memang tidak ada orang yang sempurna, tapi kami belajar setidak-tidaknya kami sedang haus untuk merindukan yang terbaik yang kami persembahkan untuk Tuhan yang kami sembah. Ketika engkau ada di dalam pola yang baik dan benar menurut firman, jangan pusing penilaian orang. Saya juga pusing dengan penilaian orang, tapi saya lihat dulu yang dia nilai itu dari kacamatanya sendiri atau daripada kacamata firman. Karena kalau dari kacamata kita itu, kalau saya senang, oh dia hebat. Ketika saya tidak senang, oh mau panas saja kamu. Manusia sudah. Makanya saya bilang saudaraku di dalam Tuhan, karakter itu adalah sesuatu yang perlu dibangun tanpa batas. Dalam segala hal. Dalam cara kita mengasihi, bangun sesuatu yang bernilai kekekalan. Kalau hari ini kita mengasihi masih ada sebab akibat, ya kikis sedikit-sedikit. Kikis. Kalau dia baik, saya baik. Kalau dia tidak baik, saya juga tidak baik. Itu manusia. Tapi kalau kita mau beranjak daripada posisi yang ini, perlu dilatih ini tubuh, dilatih ini roh, dilatih ini jiwa. Ketika orang berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan kita, yang menyakiti kita, kita sering juga benci orang yang boleh begitu. Termasuk saya. Saya belajar. Saya rasa Bapak Gembala juga sedang belajar. Itu otomatis. Manusia saudara, kita merindukan pengenalan yang benar akan Tuhan, dan kita berjalan terus di situ. Pengenalan yang benar ditentukan daripada pengajaran-pengajaran yang engkau dengar, engkau belajar akan Tuhan. Itu benar, maka engkau ada di dalam pola yang benar. Kalau tidak saudara, engkau mau kemana? Jangan jual Tuhan dulu. Dia posisi terpenting, dia posisi terutama. Korbankan segala-galanya, yang penting engkau bisa bersama dengan Tuhan. Saya hari Jumat itu, saya ada di persekutuan Kampung Sabu. Lalu yang khotbah di situ waktu itu Bapak Martin Aji. Sekaligus dia mengucap terima kasih di PDS itu karena dia gol jadi anggota dewan. Tapi ada satu hal yang saya tangkap saudara. Pada waktu dia masih muda, belum berkeluarga, dia punya konsep bersama almarhum Bapak Behi. Mereka melayani saja tanpa perhitungkan apapun. Ada satu motornya Pak Behi, motor komben yang dulu merek apa katanya, rusak di situ, mereka kasih tinggal di situ lalu mereka jalan. Atau mereka charter motor. Mereka tidak perhitungkan saya dapat apa dari pengabdian ini, saya dapat apa daripada pelayanan ini. Tidak saudara. Dia berjalan dengan begitu. Lalu selama dia ada di pemerintahan, ketika dia rapat, jam doanya dia kalau sudah sampai dia bilang izin, saya mau sembahyang. Saya tidak terlalu kenal beliau, tetapi saya dapat berkat dari yang model begitu. Prioritas menentukan siapa diri kita ini. Kalau prioritasmu Tuhan di atas segala-galanya, maka itu akan bertumbuh secara perlahan di dalam pengenalanmu akan Tuhan, dan engkau akan menjadi seperti yang engkau sembah. Tidak pusing mau keriting kah saudara, mau lurus kah, gendut kah,
di dalam dirimu. Kalau ada aliran surga di dalam dirimu, engkau menjadi pribadi yang ditakuti setan. Ini sangat penting. Jadi pribadi yang model seperti begini. Jangan pusing dulu apa kata orang. Kalau engkau mau menyenangkan Tuhan, saudaraku di dalam Tuhan, kita lihat saudara, kembali ke Filipi tadi pasal 3, kita mulai kupas itu poin pertamanya, ayat yang ke-8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ada kata pengenalan di situ sudah. Kalau dalam bahasa aslinya, kalau ayat yang ke-8 ini kan ada 2 yang saya pelajari. Ada ginostos dengan ginosko. Ginostos itu saudaraku di dalam Tuhan, itu pengenalan karena data, pengenalan karena apa yang kita pelajari tentang seseorang, dan ini bisa didapatkan di bangku studi. Orang belajar tentang Tuhan, dia pergi sekolah teologia. Banyak hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan di atas dasar yang ini. Bukan tidak penting, jangan salah tangkap. Bukan tidak penting, tapi ada di atasnya yang lebih penting. Kita akan lihat. Ada orang yang kalau dia saya mau kenal Pastor, tahu tentang Pastor atau apa begitu, saya belajar tentang biografi beliau. Siapa namanya, anaknya berapa, istrinya nama siapa, orang tuanya, dia dari latar belakang keturunan keluarga yang saya belajar, tahu tentang dia. Pendeta-pendeta yang lulus teologi saja tanpa mengandalkan yang ginosko, mereka tahu tentang Tuhan, itu pengetahuan. Tapi intim dengan Tuhan, itu ginosko. Kenal Tuhan karena saya mengalami Tuhan. Ini kekuatan yang sangat penting, saudara. Saya ada di sini karena awalnya saya mengalami Tuhan. Bapak Gembala ada sampai hari ini bukan karena tidak ada badai yang menerpa kami, tapi karena kami punya pegangan, kenal pribadi dengan Tuhan. Inti ada hubungan yang terbangun dengan baik. Ada kehidupan yang bersama-sama. Ini sangat penting. Kalau engkau mau jadi pribadi yang diberkati, dikagumi, ditakuti oleh pihak kerajaan kegelapan, jadilah yang model ini. Kenal Tuhanmu bukan daripada apa kata orang. Kita baca satu ayat saudara. Ayub pasal 42 ayat yang ke-5. Ayub 42 ayat yang ke-5. Dia bilang begini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandangnya. Kenal karena mengalami Tuhan. Ini pribadi yang engkau harus contoh. Kenal karena dia punya persekutuan dengan Bapanya begitu luar biasa. Jadilah jemaat yang berjuang menembus, menerobos sampai ke standar itu.
Ini memang tidak istilahnya tidak mudah-mudah. Kita santai-santai saja, cuek-cuek saja. Kalau hari Minggu datang gereja, ya ada halangan sedikit, aduh, jangan datang gereja lah. Alasan yang sering dibaca, ketika orang punya alasan yang sering dibaca, saudara, artinya Tuhan tidak ada di tempat yang terpenting dalam hidupnya. Kalau Tuhan menjadi tempat yang terpenting, tidak ada alasan bagi saudara untuk tidak melayani, untuk tidak beribadah, untuk tidak berdoa, untuk tidak baca firman. Disiplinkan dirimu sendiri. Saya baca biografi orang-orang yang berhasil. Mereka lahir dari kedisiplinan pribadi. Tanpa disiplin, saya pikir Pak Sep tidak punya toko yang model begini hari ini. Telaten. Termasuk saudara. Mau jadi orang pribadi yang cuma Tuhan dalam itu tidak secara otomatis hadir. Ada yang engkau belajar, ada yang engkau petik bersama dengan Tuhan, terapkan dalam hidupmu. Contohi keteladanan orang-orang yang diurapi Tuhan. Jangan asal dengar firman. Di YouTube itu terlalu banyak penyesatan. Penting kalau engkau jual Tuhan, saudara, itu sama saja dengan engkau menjual mutiara yang terpenting, yang akan membuat hidupmu akan semakin naik. Takut akan Tuhan itu penting. Saya dapat ayat dari yang Bapak Gembala baca tadi malam, yaitu Mazmur 103 ayat 17 dan 18. Kita baca itu, saudaraku, di dalam Tuhan. Mazmur 103 ayat 17 mulainya. Dia bilang begini. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Lanjut. Dan keadilannya bagi anak cucu takut akan Tuhan. Ayat 18. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Apa itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan, engkau jauhi yang jahat dan ikatkan dirimu kepada yang memuliakan Tuhan. Itu takut akan Tuhan. Ginostos, engkau belajar tentang pribadi orang, engkau bisa tahu. Tapi kalau ginosko atau epiginosko itu belajar karena engkau ketemu pribadi dengan Tuhanmu. Ini sangat penting. Ada harga yang kau saudara bayar. Jangan mau jadi hamba Tuhan yang murah. Jangan mau jadi anak-anak Tuhan yang murahan, gampang dibeli orang. Jadilah anak Tuhan. Bapak, saya mau berdiri berakar, berbuah untuk hormat akan Tuhan. Saya tidak tahu ini kursi kosong terlalu banyak. Mungkin harus tahu ini hari pendeta Ishak yang kosong. Ya Pak. Yang penting firman yang saya sampaikan benar. Satu orang pun saya tidak akan berubah satu suara. Saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau ada kerikil-kerikil kecil di dalam dirimu, jangan dipiara. Jangan. Tuhan hargai anak sulung dan anak bungsu itu, saudara. Ketika anak bungsu itu lari dari rumah, minggat, bapaknya tidak cari. Dia menunggu kesadarannya pribadi.
Dia kembali, ayahnya sudah menunggu di pintu. Artinya kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah, sekalipun kita berubah. Kalau kita nggak ini, engkau yang berubah, bukan Tuhan. Saya yang berubah setia, Tuhan tidak pernah berubah setia. Umur kita di muka bumi ini berapa sih? 70 sampai 80. Setelah itu kita kembali. Cetaklah prestasi-prestasi di hal-hal yang memuliakan Tuhan. Jangan memelihara yang adalah sakit hati, luka batin. Jangan dipelihara. Buang. Kalau engkau buang, saudara lihat Ayub. Setelah dia doakan sahabat-sahabatnya, baru Tuhan memulihkan keadaannya, melebihi seperti yang dia pernah miliki. 10 anak dikembalikan, kekayaan dilipat gandakan, tetap istrinya cantik. Istrinya tidak pernah diganti. Jangan bilang, berarti Ayub itu ganti, tidak. Bapak ya? Tidak ganti istri toh. Tidak ganti istri, tidak ganti suami. Saudaraku di dalam Tuhan Yesus, ginosko ini sesuatu hal yang tidak pernah orang miliki secara mudah-mudah saja. Tapi ada sesuatu yang kita korbankan, yang kita bangkas, yang kita tolong untuk engkau dapatkan yang ginosko. Karena Tuhan itu kudus. Kalau engkau mau mendapatkan pribadinya Tuhan, engkau melatih dirimu, bentuk dirimu untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Amin. Amin. Kalau engkau hidup di dalam area ini, pasti deh kita akan ketemu surga. Saya akan ketemu Bapak Gembala, mungkin beda kamar, beliau Bung kamar mungkin lebih canggih dari saya sih. Amin. Haleluya. Jangan tidur lagi. Jangan berdiam diri lagi. Orang tidak pernah tidak keliru. Orang tidak pernah tidak terpeleset. Bisa terpeleset. Tapi bangkitlah daripada kelemahanmu. Bangkitlah daripada ketidakberdayaanmu. Karena firman Tuhan berkata, roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Karena di dalam kita dimeteraikan dengan rohnya Bapa, roh Kristus, pencipta langit, Allah Tritunggal, pribadi yang ketiga. Saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya saudara, kalau engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan, mendisiplinkan dirimu di dalam jam-jam doa secara pribadi, disiplinkan dirimu di dalam jam-jam baca renungkan firman Tuhan. Jangan bolong-bolong. Hari ini kalau saya suka saya baca, besok saya suka baca, kalau tidak. Ada sebuah komitmen secara pribadi, saya membaca. Karena engkau mustahil kenal Tuhan tanpa engkau penuhi dirimu dengan firman. Engkau tidak bisa berubah karena apapun. Engkau berubah karena firman yang engkau konsumsi, yang engkau dengar. Keputusan-keputusanmu sangat dipengaruhi oleh apa yang ada dalam hatimu, apa yang ada di dalam otakmu, dalam pikiranmu. Itu yang mempengaruhi keputusanmu benar, menyenangkan Tuhan, karena ada firman yang mensetirnya. Amin. 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 Sayang suami, sayang istri, karena dia yang akan menemanimu di bumi. Anak-anaknya akan keluar mereka, tapi istri atau suami tetap selama-lamanya semasih hayat di kandung badan. Kita berdua tetap bergandengan tangan. Seperti Bapak Gembala bilang, kalau mati, kalau boleh mati sekali kan, tapi jangan dulu. Amin. Haleluya.
Saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-11, yang ke-10. Saya sudah singgung juga tadi. Ini yang terakhir. 3 ayat yang ke-10. Dia bilang begini, saudara. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Saudara, Paulus tidak akan mencapai ini. Makanya di ayat-ayat, aku berlari, aku kejar. Bukan cuma uang yang dia kejar, makanya dia bangun jadi tukang kemah. Bukan, tapi pengenalan secara pribadi akan Tuhan. Karakter ilahi dia bangun di dalam dirinya. Dia menjerit sama Tuhan yang dia sembah, supaya diri saya ini jangan jadi batu sandungan, tapi saluran anugerah, saluran kuasa, saluran kasih karunia. Ayat yang ke-10 ini, saudara, ini pengenalan yang namanya ginosko atau epiginosko, mengenal secara menyeluruh dan benar. Kalau saudara lihat, belajar di YouTube juga ada, di Google juga ada pengertiannya. Tapi penerapan tidak ada di sana. Ada dalam keputusanmu secara pribadi. Ada di dalam bagaimana engkau haus, bagaimana engkau lapar. Jangan khotbah tentang pengetahuan saja, tapi implementasikan kehidupan. Hidupi firman, maka itu spiritlah yang engkau tularkan. Ini sangat penting. Saudara, siapa yang mau model seperti begini? Dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematian, dalam penderitaannya menjadi sama. Siapa yang mau menjalani penderitaan seperti Kristus? Tapi Paulus berkata, aku rindu itu Tuhan. Kenapa dia rindu? Karena spirit yang dia bangun di dalam batinnya beda. Makanya ada 13 kitab surat yang ditulis oleh Paulus, mulai dari Roma sampai Filemon. Saya tidak hitung Ibrani, itu saya sudah hitung, itu ada 13 surat. Nanti saudara selidiki sampai di rumah. Saya sudah pastikan Petrus, Yohanes tidak sampai seperti itu, saudara. Kenapa dia sampai? Pada hati dia tidak jumpa secara muka dengan Tuhan, pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Kenapa dia? Komitmennya secara pribadi untuk jadi sama seperti yang dia sembah. Komitmennya untuk lakukan apa yang dia sampaikan. Jangan jadi orang yang munafik. Sudah tahu salah, tetap aja di situ. Kalau kita, saudara, tidak mau malu tersipu-sipu pada waktu pengadilan, dengan jernihkan hati nuranimu sama Tuhan dan sama orang lain. Tuhan ampuni kita, tapi untuk hati nuranimu jernih, engkau perlu lepaskan, bukakan, lepaskan. Saya waktu masih sekolah di Kupang, saudara, kalau kami salah, kumpulkan siswa-siswa itu semua, lalu kami berdiri di depan, lalu kami mengaku dosa. Penting mengakui itu untuk apa? Untuk engkau memulihkan hati nuranimu sama Tuhan dari tuduhan-tuduhan setan. Kepalamu akan bisa terangkat kalau hati nuranimu bersih.
Coba saudara lihat yang orang-orang ketemu orang-orang yang punya hati yang jelek dengan kita. Dia tidak akan sanggup tatap mata kita. Tidak akan. Sekalipun jabat tangan begini, dia sudah lihat ke tempat lain. Hatinya tidak beres. Mau hati beres, Tuhan betah tinggal di dalamnya, tidak berduka cita di dalam hidup kita dengan uruslah baktimu lebih dulu sebelum engkau urus orang. Nilai dulu dirimu sebelum engkau nilai orang. Jangan cepat-cepat nilai orang saja. Nilai anakmu, nilai istrimu, nilai rumah tanggamu, nilai pekerjaanmu, nilai pelayananmu, nilai motivasimu, nilai apa yang kau lihat, nilai apa yang kau dengar, nilai apa bagaimana engkau korbankan apapun. Yang penting yang kau dapatkan Tuhan. Nilai itu. Jangan nilai cepat-cepat orang lain. Jadi saudaraku di dalam Tuhan, ada dua yang paling penting menurut saya. Banyak orang yang kenal Tuhan hanya karena pengetahuan. Tapi sedikit orang yang kenal Tuhan karena memang mereka jumpa pribadi dengan Tuhan. Dan ini yang Tuhan butuhkan. Ayat yang paling terakhir yang meneguhkan ini, Matius 7 ayat 22 dan 23. Haleluya. Dia bilang begini, pada hari-hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah, ini Tuhan Yesus yang berbicara, sudah. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Ini ginosko, pengenalan yang pribadi, hubungan yang pribadi. Tuhan bicara, kita dengar. Kalau mau diberkati Tuhan, berjuang untuk masuk dalam hubungan yang ini. Jadi anak, tapi engkau punya hati hamba yang tunduk kepada pemerintahan Tuhan. Dari situlah engkau naik di dalam hubungan sebagai sahabat. Apa itu sahabat? Ciri khasnya, engkau mendengar isi hati sahabatmu. Tuhan rindukan yang model seperti itu. Tapi ada harga yang perlu dibayar. Korbankan apa yang engkau suka. Korbankan apa yang menjadi kegemaranmu. Jangan anggap itu penting lagi selain Tuhan. Dalam hidup saya akan memberikan bahwa engkau pasti menjadi tumbuh sebagai pribadi yang engkau berkata pada Tuhan, di tengah badai pun aku mau Tuhan. Banyak orang yang memiliki iman yang besar, pindahkan gunung. Tapi sedikit orang yang memiliki iman yang benar, yang mampu berkata apapun yang terjadi. Walaupun ketika engkau berkata sama Tuhan, kalaupun Tuhan belum jawab doa saya akan tetap setia. Walaupun ada badai-badai yang Tuhan izinkan dalam hidupku, aku akan tetap berdiri dan berkata, engkau Bapa yang terbaik. Berjuang untuk ada di dalam hubungan ini. Dia tidak akan datang secara otomatis. Makanya saya pesankan kepada kita semua, apapun halanganmu, jangan biarkan hubunganmu dengan Tuhan ada di bawah standar. Penyembahan jangan dikurangi, baca firman jangan dikurangi. Karena Tuhan itu saudara, dia pribadi bukan untuk dihafal, tapi untuk dijumpai, dinikmati, disembah. Jadikan rumah
rumahmu tempat engkau menyembah. Jadikan rumahmu tempat rahasia engkau bersama dengan Bapamu. Apapun yang terjadi, engkau boleh dibenci manusia, tapi jangan biarkan dirimu dibenci Tuhan. Amin. Jadi saudaraku di dalam Tuhan, jam menunjukkan 9:30. Kita berjumpa lain waktu. Tuhan Yesus memberkati semua. Haleluya. Saya percaya firman ini memberkati saudara. Saya akan berikan saja ke Bapak Gembala.